film kita akan diperlihatkan sebuah pemandangan yang cukup mengerikan, di mana saat ini kota Jakarta sudah berubah menjadi sangat berantakan. Hampir tidak ada seorang pun yang berlalu lalang di kota tersebut. Bahkan beberapa uang pecahan ratusan ribu yang tergeletak di jalanan kini sudah tidak bernilai harganya. Tampaknya sesuatu telah terjadi pada kota Jakarta, ibu kota dari negara kita tercinta yaitu Indonesia, dan film pun baru saja dimulai. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang anak remaja bernama Deon yang saat itu baru saja pulang dari sekolahnya. Sambil mendengarkan musik kesayangan, ia kembali ke apartemen dan saat Deon sedang membuka pintu, tiba-tiba muncul seorang pria tak dikenal keluar dari dalam apartemennya. Merasa bingung, Deon pun segera masuk ke dalam yang mana di sana sudah ada ayah dan ibunya sedang marah-marah. Ternyata ibu Deon yang bernama Isma telah berselingkuh dengan pria lain yang baru saja keluar dari sana. Melihat hal itu, Deon pun sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi dan ia pergi meninggalkan ayah dan ibunya. 2 tahun kemudian ketika Deon sedang berada di kelas, ia hendak mengirim pesan ke ayahnya karena Deon saat itu sedang membutuhkan uang. Lalu seorang anak bernama Gani yang tak suka dengan Deon tiba-tiba saja mulai menggosip tentang masalah keluarga Deon. Tak terima dengan perkataan Gani, Deon pun marah dan ia langsung menghajar Gani hingga babak belur. Setelah kejadian itu, Deon pun dimarahi oleh guru BP bernama Bu Eva karena akhir-akhir ini Deon sering terlibat dalam perkelahian. Padahal sebelumnya Deon merupakan anak yang baik dan tak pernah berkelahi. Bu Eva kemudian menyuruh Deon untuk meminta maaf pada Gani, meski sebenarnya Gani lah biang kerok dari permasalahan ini. Mereka berdua lalu pergi ke UKS, di mana Gani saat itu sedang dirawat oleh seorang suster karena luka bekas tonjokan Deon. Namun saat Deon hendak meminta maaf, tiba-tiba saja Gani bertingkah sangat aneh dan langsung menggigit suster tersebut. Melihat hal itu, Bu Eva pun menyuruh Deon untuk segera melaporkannya pada guru lain. Tapi saat ia mengatakan hal itu pada bapak guru ini, ia justru ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya karena mereka tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Deon. Kemudian Pak Guru menyuruh Deon untuk duduk terlebih dahulu karena ia baru saja mendapatkan laporan dari pemerintah bahwa hari itu semua instansi termasuk sekolah-sekolah mendapatkan libur selama beberapa hari ke depan. Kabarnya ada sebuah wabah aneh yang menyebar melalui air kotor yang disebabkan oleh banjir di Jakarta. Saat Deon hendak pulang, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari ayahnya yang menanyakan tentang keberadaan Deon. Lalu ia mendengar suara teriakan dari luar kelas dan ketika ia mencoba mengeceknya, ternyata di sana sudah ada salah satu siswa yang sedang dimukbang oleh Bu Eva dan lainnya yang saat itu sudah berubah menjadi zombie. Setelah melihat kejadian itu, para siswa yang lain pun mulai panik dan berlarian kemana-mana. Mereka semua segera pergi dari sekolah, termasuk Deon yang saat itu langsung mengayuh sepedanya dengan sangat kencang menuju ke apartemen teratai asri tempat ibunya berada. Di depan apartemen, Deon sempat dibantu oleh seorang wanita bernama Maya. Maya kemudian memberikan sebuah pemukul baseball agar Deon bisa melawan para zombie yang ada di dalam sana. Tanpa basa-basi, Deon pun segera masuk dan melawan para zombie demi menyelamatkan ibunya yang masih ada di dalam apartemen tersebut. Setelah Deon berhasil masuk ke dalam apartemen, Isma terlihat sangat kebingungan karena ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Tampaknya wabah zombie itu masih belum menyebar ke seluruh kota Jakarta, sehingga pemerintah menghimbau masyarakat agar tetap berada di dalam rumah dan melakukan karantina mandiri. Di sisi lain, Dr. Ross alias ayah Deon saat itu sedang menemui Kolonel Vito untuk membahas tentang wabah zombie yang telah menyebar di kota Jakarta. Ia mengatakan bahwa wabah zombie itu disebabkan oleh sebuah amoeba parasit jenis baru yang hidup di lingkungan air kotor bernama Naegleria rosetta. Setelah memasuki tubuh manusia melalui darah, parasit itu akan mengambil alih otak manusia agar dapat bereproduksi dengan cara menyebarkan nukleus melalui air liur. Dr. Ross sendiri telah menciptakan 2 buah serum untuk menghentikan penyebaran wabah zombie.
Namun sayangnya serum pertama gagal sehingga hanya tersisa satu serum yang belum ia coba. Dan saat ini serum itu berada di apartemen miliknya, yaitu apartemen teratai Asri. Sementara itu, Deon yang sedang tidur tiba-tiba saja terbangun ketika ia mendengar suara TV yang sangat keras. Ia pun segera mematikan TV dan ia memarahi ibunya karena ia takut jika suara TV itu dapat memancing perhatian para zombie yang ada di luar. Tampaknya Deon masih sangat kesal terhadap ibunya atas tindakan yang telah ibunya lakukan di masa lalu. Tak lama setelah itu, Isma tiba-tiba saja keluar untuk membuang sampah dan untungnya ia baik-baik saja karena tidak ada satupun zombie di sekitar sana. Deon yang mengetahui bahwa ibunya baru saja pergi keluar pun langsung memarahinya karena hal itu sangat berbahaya bagi mereka berdua. Deon kemudian mengambil beberapa peralatan yang sekiranya dapat ia gunakan untuk melawan para zombie. Ia juga menuliskan sebuah pesan, berharap ada seseorang yang bisa mengeluarkan mereka berdua dari kepungan para zombie tersebut. Keesokan harinya, Isma baru sadar bahwa kemarin ia tak sengaja membuang roti persediaan makanan saat ia sedang membuang sampah. Hal itu membuat Deon sangat marah karena mereka tak memiliki persediaan lebih untuk dapat bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Deon kemudian mengambil beberapa peralatannya dan mencoba pergi menuju kamar lainnya untuk mencari persediaan makanan. Di kamar itu ia melihat ada seorang yang sudah bunuh diri dan seorang bayi yang telah berubah menjadi zombie. Karena tak tega, Deon pun membunuh bayi zombie itu agar ia bisa tenang di alam sana. Saat Deon kembali, ia sempat terjebak di dalam lift karena listriknya tiba-tiba saja mati total. Setelah berhasil keluar dari dalam lift, ia segera berlari menuju ke apartemen miliknya. Namun ia malah bertemu dengan seseorang bernama Reza yang saat itu sedang melawan para zombie. Mereka berdua kemudian saling bekerja sama agar bisa selamat dari serangan para zombie itu. Loh, yang pasang SOS ternyata. Di sisi lain, Kolonel Vito saat ini sedang memberikan briefing kepada anak buahnya sebelum mereka pergi menjalankan misi. Dr. Rose menyarankan agar mereka menggunakan helikopter. Namun sayangnya semua helikopter yang ada di sana telah digunakan untuk mengevakuasi para petinggi pemerintah. Dr. Rose sempat meragukan apakah prajurit-prajurit ini mampu melawan ganasnya para zombie. Tapi Kolonel Vito menegaskan bahwa mereka semua dilatih untuk tidak takut terhadap kematian. Sekuat apapun musuhnya, mereka harus bisa menjalankan perintah demi keselamatan banyak orang. Sementara itu, Reza mulai menjelaskan bahwa ada dua tipe zombie di luar sana, yaitu Alpha Zeta dan juga Omega Zeta. Alpha Zeta merupakan zombie bermata merah yang bertindak secara agresif. Sementara Omega Zeta hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Alpha Zeta. Reza mengajak Deon untuk pergi menuju apartemen kakaknya yang bernama Rehan, karena Rehan mengatakan bahwa nanti malam akan ada teman-temannya yang datang untuk membantu mereka. Selain itu, Rehan juga memiliki radio yang dapat digunakan untuk menghubungi pasukan penyelamat. Di sini Deon menjelaskan pada Reza bahwa ibunya menderita penyakit Alzheimer, sebuah kondisi di mana penderitanya mengalami penurunan kinerja otak, sehingga ibunya sering lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, Deon menyetujui rencana Reza dan ia segera mempersiapkan barang-barang miliknya. Lalu setelah semuanya siap, Deon menaruh sebuah radio di dalam lift untuk memancing para zombie yang ada di lantai bawah. Setelah para zombie itu terpancing ke arah lift, mereka berdua segera bersembunyi di balik meja. Namun Isma yang sedang ketakutan justru terdiam begitu saja. Deon pun mencoba memanggil ibunya, tapi para zombie yang mendengar suara Deon langsung menyerang mereka berdua
sehingga mereka terpisah dengan Isma. Tak disangka-sangka Isma malah keluar dari ruangan itu sambil memanggil-manggil nama Deon. Deon pun sempat panik karena para zombie itu hendak menyerang ibunya. Tapi anehnya para zombie itu hanya terdiam dan tak menyerang Isma sama sekali. Perlahan-lahan Isma melewati para zombie itu hingga akhirnya ia sampai di tempat Deon berada. Mereka pun sempat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi pada ibunya. Lalu mereka segera melanjutkan perjalanan, namun saat mereka mencoba melewati para zombie yang sedang mukbang, Isma justru terjatuh yang mana hal itu membuat para zombie mengejar mereka sehingga mereka bertiga langsung berlari sekencang-kencangnya menuju apartemen Rehan. Sesampainya di sana, tiba-tiba Rehan langsung menyerang Deon dan mengeluarkan ibunya dari tempat itu. Setelah Deon sadar, ia pun marah karena mengira bahwa Reza telah menipu mereka berdua. Tapi Rehan mengatakan bahwa Reza tak berbohong karena ia memang memiliki radio yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi pasukan penyelamat. Mereka berdua boleh menggunakan radionya dengan syarat Isma harus mengambil sebuah barang yang ada di dalam mobil Rehan. Saya yang ambil sendirian. Gua gak suka basa-basi. Sementara itu, Dr. Rose dan Kolonel Vito bersama pasukannya sedang menuju ke suatu tempat, di mana sekumpulan orang yang disebut sebagai Blue River membangun sebuah benteng pertahanan di sana. Orang-orang Blue River percaya bahwa suatu saat akan terjadi wabah zombie, sehingga mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi wabah zombie tersebut. Di dunia orang normal, mereka disebut sebagai sampah masyarakat. Kolonel Vito kemudian memperkenalkan Dr. Rose dengan pemimpin dari Blue River yang tak lain adalah Maya. Maya sangat berterima kasih pada Kolonel Vito yang telah mensuplai banyak sekali amunisi untuk anggota Blue River. Karena saat ini mereka sedang bermasalah dengan salah satu anggota yang sebelumnya bertugas sebagai pemasok senjata dan juga amunisi. Kemudian saat mereka sedang membahas tentang Alpha dan juga Omega Zeta, Maya mengatakan bahwa ternyata para zombie itu tidak akan menyerang seseorang yang mengalami kerusakan atau kelainan pada otaknya. Sepertinya hal inilah yang membuat para zombie itu tidak menyerang Isma karena ia mengidap penyakit Alzheimer. Selain itu, para zombie juga tak bisa membedakan sumber suara sehingga mereka bisa menggunakan kelemahan dari para zombie itu untuk dijadikan sebagai senjata. Sins beralih ke Isma yang saat itu hendak mengambil sebuah barang yang ada di dalam mobil milik Rehan. Perlahan-lahan ia berjalan melewati para zombie itu hingga akhirnya ia sampai di sebuah mobil berwarna hitam. Dengan susah payah Isma berusaha membawa sebuah tas yang dipenuhi oleh peluru menuju tempat Reza berada. Rehan kemudian menyuruh Isma untuk mengambil tas yang satunya lagi. Dan ia juga menyuruh Reza untuk membunuh semua Alpha Zeta yang ada di lobi. Karena ia penasaran dengan apa yang akan terjadi jika seluruh zombie Alpha Zeta itu dimusnahkan. Rehan pun ikut membantu menembaki para zombie Alpha Zeta dari atas gedung menggunakan sebuah sniper. Hingga akhirnya ia berhasil menembak zombie Alpha Zeta yang terakhir. Seketika semua zombie Omega Zeta yang ada di sana terdiam bagaikan sebuah patung. Namun hal itu tak berlangsung lama hingga para zombie Omega Zeta itu kembali bergerak dan mencoba menyerang Isma. Di sisi lain, Deon berhasil membuka borgolnya dan ketika ia melihat bahwa ibunya diserang oleh zombie, Deon pun langsung mengajak gelut si Rehan. Tapi sepertinya Deon bukanlah tandingan bagi Rehan yang sudah lama hidup di dunia penuh kekerasan ini. Rehan kemudian mengambil sebuah pisau dan mencoba untuk membunuh Deon. Namun tiba-tiba dari belakang sana Reza menembak tangan Rehan sehingga Deon bisa memukul Rehan dengan botol sampai ia tak sadarkan diri. Setelah memborgol tangan Rehan, Deon yang masih sangat menyayangi ibunya itu pun berniat untuk menjemputnya. Gua gak yakin nyokap lu tuh mati. Gua mau jemput nyokap gue. Reza mengatakan bahwa ia sempat melihat Isma berhasil menyelamatkan diri dan berlari menuju ke basement. Posisinya ada di basement. Layaknya seorang John Wick, Reza pun mengajari Deon bagaimana caranya menggunakan senjata-senjata yang ada di sana. Dengan dipandu oleh Reza, Deon pun segera berangkat menuju basement sambil menembaki para zombie yang mencoba menghalanginya.
Lalu ketika sampai di dalam basement, ia melihat bahwa ibunya sudah terduduk lemas di sana. Isma yang sudah sekarat itu pun meminta maaf pada Deon karena ia sadar bahwa dirinya telah melakukan hal yang sangat buruk hingga membuat Deon dan Rose pergi meninggalkan dirinya. Lalu Deon bertanya pada Reza berapa lama waktu yang dimiliki oleh ibunya sebelum ia berubah menjadi zombie. Reza menjawab bahwa ibunya hanya memiliki waktu 10 menit. Deon pun menangis sejadi-jadinya karena sebenarnya ia masih sangat menyayangi ibunya. Sementara itu Reza berusaha untuk mencari pertolongan dengan cara menghubungi pasukan penyelamat yang tak lain adalah anak buah Kolonel Vito. Mengetahui bahwa Deon, anak Dr. Rose masih selamat, Kolonel Vito menyuruh Deon untuk mengambil dokumen serum Zeta yang ada di apartemen itu. Lalu mereka pun segera berangkat ke apartemen teratai Asri untuk menyelamatkan Deon dan yang lainnya. Reza kemudian memberitahu Deon untuk menanyakan tentang dokumen itu pada ibunya. Lalu ibunya menjawab bahwa dokumen-dokumen itu ada di dalam sebuah laci. Dengan sangat terpaksa, Deon menyuruh ibunya untuk menunggu di sana, sementara ia pergi mengambil dokumen serum itu. Di sisi lain, ketika Reyhan terbangun, Reza mengatakan bahwa ia telah menelepon pasukan penyelamat untuk menyelamatkan mereka semua termasuk Deon dan juga ibunya. Namun Reyhan berhasil melepaskan borgolnya dan ia pun langsung menghajar si Reza. Reyhan kemudian mengambil sebuah senjata dan ia pun pergi untuk membunuh Deon. Sementara Deon saat ini berhasil menemukan sebuah koper yang berisikan banyak sekali dokumen milik ayahnya. Ia menyadari bahwa ternyata ibunya merupakan salah satu subjek penelitian yang digunakan untuk menguji serum Zeta. Kemungkinan besar itulah yang menyebabkan ibunya tidak berubah menjadi zombie meski ia telah digigit oleh para zombie tersebut. Sesampainya di basement, Reyhan kemudian menyeret Isma hingga akhirnya mereka berdua sampai di dalam lobi. Lalu Reyhan menembaki seluruh zombie yang ada di sana, namun luka yang ada di tangannya membuat Reyhan kesulitan untuk mengganti amunisi sehingga ia sempat tergigit oleh salah satu zombie tersebut. Tak lama setelah itu, Deon datang dan ia berusaha melawan Reyhan agar ia bisa menyelamatkan ibunya. Tapi Reyhan mengancam jika Deon tidak menyerahkan dirinya, maka ia akan membunuh ibunya saat itu juga. Deon terpaksa menyerah dan membuang senjatanya, berharap agar Reyhan mau melepaskan ibunya. Namun saat Reyhan hendak menembak Deon, Isma langsung mengambil sebuah pisau yang tergeletak di sana dan menancapkannya ke kaki Reyhan. Seketika Reyhan menembakkan senjatanya yang mana hal itu membuat para zombie yang ada di luar berhasil masuk ke dalam lobi. Isma berusaha merebut senjata yang dipegang oleh Reyhan, namun sayangnya Reyhan justru menembaki Isma beberapa kali hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian Reza datang dan mencoba membantu Deon untuk melawan para zombie-zombie itu. Tetapi banyaknya zombie membuat mereka berdua kelelahan dan saat mereka sudah diambang kematian, tiba-tiba para pasukan datang dan langsung membabat habis seluruh zombie-zombie itu. Deon yang sudah sangat kelelahan itu pun akhirnya pingsan begitu saja. Lalu Deon bermimpi tentang masa-masa ketika mereka bertiga masih hidup bersama-sama. Tampak senyum bahagia menghiasi wajah ibu dan ayahnya yang sedang merawat dirinya ketika ia masih bayi. Lalu saat Deon baru saja terbangun dari tidurnya, ia sempat melihat wajah ibunya pada salah satu tentara yang sedang merawatnya. Deon saat ini berada di pangkalan militer dan ia sudah tertidur selama lebih dari 3 hari. Deon kemudian pergi keluar dan ia bertemu dengan ayahnya. Dr. Rose mencoba meminta maaf karena ia tak bisa datang lebih cepat untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dr. Rose berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Deon lagi dan Deon pun akhirnya memaafkan ayahnya itu. Di sisi lain, Kolonel Vito berencana untuk membuat serum Zeta yang hanya bisa didapatkan dari darah Deon. Awalnya Reza tak setuju karena hal itu dapat merusak tubuh Deon. Namun Kolonel Vito berjanji bahwa ia akan menjaga Deon sebaik mungkin. Mereka juga akan mencari jalan lain untuk menciptakan serum Zeta agar dapat menghentikan wabah zombie tersebut dan film pun tamat. Menurut kalian gimana nih guys?
film zombie yang berasal dari negara kita tercinta Indonesia ini. Menurut Mimin sih cerita di film ini cukup seru lah ya, karena menampilkan banyak sekali aksi kejar-kejaran dan juga aksi bertahan hidup dari serangan para zombie. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur.